Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang penyempelan dan pengumpulan data dengan beranggotakan Zuantika Sugianti NPM 02, Hanifatus Saada NPM 16, Dinda Septiara NPM 21, Siti Nur Aziza NPM 26, Weni Nur Cantika NPM 34, dan Sukma Daneswara NPM 36. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih pemilihan data. Jadi proses pemilihan data itu pasti selalu diliputi perumusan masalah, dimulai dari penelitian serta pemecahan. Nah, hal ini dilakukan sebelum pengumpulan dan analisis data. Hal yang perlu dibahas dalam proses penelitian meliputi populasi, sampel, penelitian sampel, dan sensus serta lainnya. Untuk pengertian populasi, jadi populasi itu adalah sebuah keseluruhan objek ataupun subjek yang menjadi fokus sebuah proses penelitian. Populasi mencakup semua data yang ingin diketahui dalam sebuah proses penelitian. Contohnya itu seperti dekan dan dosen FEB ingin menganalisis tentang kepuasan mahasiswa di FEB Universitas Muhammadiyah Magelang. Maka dari itu, semua mahasiswa FEB menjadi objek dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel menjadi perwakilan dari populasi. Maka dari itu, sampel yang diambil diharapkan benar-benar bisa memahami kondisi dari populasi secara keseluruhan. Nah, untuk sampel, contohnya itu karena tadi dosen FEB ingin meneliti mahasiswa FEB, karena mahasiswa FEB terlalu banyak, jadi tiap kelas dan tiap angkatan diambil beberapa orang. Misalnya di kelas 24A diambil 10 orang, 24B diambil 10 orang, dan seterusnya, maka itu disebut dengan sampel. Maka dari itu, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi sampel diharapkan bisa benar-benar memahami situasi dan kondisi dari populasi, yaitu mahasiswa FEB secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi sampel. Nah, fungsi sampel itu ada beberapa, tapi yang kelompok kami ambil itu adalah 5, yaitu yang pertama mewakili populasi. Sampel digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Lalu, sampel juga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Misal kayak penelitian itu menjadi lebih efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi. Misal kita meneliti mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Nah, sampelnya yang kita ambil itu cuma mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Jadi lebih efisien waktu, biaya, dan tenaganya karena kita tidak semua mahasiswa Unima. Lalu mempermudah proses penelitian, yaitu pengumpulan dan analisis data lebih praktis karena jumlah respondennya lebih sedikit. Kalau mahasiswa FEB aja kan nggak sebanyak mahasiswa Unima. Lalu meningkatkan ketelitian data. Peneliti dapat lebih fokus sehingga data yang diperoleh lebih berkualitas. Jadi karena lebih sedikit berarti peneliti itu lebih fokus ke sampelnya. Dan yang terakhir adalah dasar pengambilan keputusan. Hasil peneliti dari sampel dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Jadi sampel itu adalah dasar pengambilan keputusan atau regeneralisasi. Next. Dan selanjutnya adalah alasan penelitian sampel, yaitu ada beberapa. Yang paling utama, yang pertama adalah jika jumlah elemen populasi relatif banyak, peneliti tidak mungkin mengumpulkan seluruh elemen populasi. Jadi cuma sampelnya saja. Dan proses penelitian lebih cepat daripada sensus. Dan kualitas data yang dihasilkan oleh peneliti sering lebih baik dibandingkan dengan hasil sensus karena proses pengumpulan dan analisis data sampel yang relatif lebih sedikit daripada data populasi. Jadi hanya sebagian saja.
Dan yang terakhir adalah alasan lain yang menghendaki peneliti dengan sampel, terutama dalam kasus pengujian yang bersifat merusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Nah, sebelumnya teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Yang terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Nah, yang pertama itu ada probability sampling, yaitu yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, probability sampling ini ada beberapa jenis, yaitu ada simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, yang terakhir yaitu ada cluster sampling. Biasanya ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada non-probability sampling. Nah, di sini ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu ada sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu sampling insidental, yang berarti teknik ini itu untuk menentukan sampel yang berdasarkan kebetulan. Nah, yang keempat yaitu ada sampling purposive. Teknik ini untuk menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal yang tertentu. Dan yang keempat yaitu ada sampling jenuh. Teknik ini untuk menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, yang terakhir yaitu ada snowball sampling, yang berarti teknik ini untuk menentukan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Next, selanjutnya itu ada data dan pengumpulan data. Nah, data ini yaitu merupakan hasil dari sekumpulan fakta, angka, keterangan, atau informasi yang diperoleh secara mentah dan diolah untuk dijadikan dasar dalam penelitian terhadap variabel yang diambil. Data ini berbagai ada jenis, ada sekunder, primer, dan lain-lainnya. Nah, dari sini juga ada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu merupakan bagian dari tahap pengujian fakta setelah proses pemilihan data. Dan pengumpulan data ini ada berbagai jenis-jenisnya, fungsinya, dan teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Di sini ada pengertian data. Nah, data itu merupakan hasil dari sekumpulan fakta, angka, keterangan, atau informasi yang telah diperoleh secara mentah dan diolah untuk dijadikan dasar dalam penelitian terhadap variabel yang diambil. Nah, data ini tidak berdiri sendiri, melainkan juga berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Nah, data itu ada berdasarkan sifat, berdasarkan sumbernya, dan kriteria data yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan data berdasarkan sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan data berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada data kualitatif, di mana data ini berbentuk angka, dan juga ada data kualitatif. Gitu. Kok ngelek-ngelek ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan data berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada data kuantitatif, di mana data ini berbentuk angka, dan juga ada data kualitatif, di mana data ini berbentuk kalimat, bagan, gambar, dan juga foto.
Selanjutnya, yang kedua ada data berdasarkan sumbernya. Nah, data ini juga ada dua. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer ini data yang diperoleh secara langsung. Dan yang kedua ada data sekunder, data yang diperoleh melalui media perantara seperti laporan keuangan, dokumen perusahaan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada kriteria data yang baik. Nah, kriteria data yang baik ini ada 3. Yang pertama ada akurasi, presisi, dan representatif. Di mana akurasi ini mencerminkan bagaimana keadaan itu yang sebenarnya. Dan di mana presisi ini beberapa yang dekat ada data sampel dengan karakteristik populasi yang sebenarnya, dan yang ketiga ada representatif di mana mampu mewakili keberagaman yang ada di dalam populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis data. Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada data subjek atau self-report data, merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber penelitian atau responden. Jadi data subjek dengan data peneliti yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok yang sumbernya. Data subjek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu lisan atau verbal, tertulis, dan ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis kuesioner yang diajukan oleh peneliti, sedangkan respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi. Yang kedua ada data fisik atau physical data. Merupakan jenis data peneliti yang berupa objek atau benda-benda fisik yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu, antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Selanjutnya ada data dokumenter atau documentary data. Merupakan jenis data penelitian yang berupa faktur jurnal, surat-surat, notulen, hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Nah, data dokumenter membuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Data dokumenter yang dihasilkan melalui konten analisis antara lain berupa kategori isi, telaah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode survei atau survey methods. Nah,
Ini merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu wawancara dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah yang bersifat kompleks, sensitif, dan juga kontroversial. Nah, wawancara dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, wawancara tatap muka. Ini memungkinkan untuk memajukan banyak pertanyaan dan yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan wawancara melalui telepon. Nah, wawancara yang kedua yaitu dengan telepon. Nah, wawancara dengan telepon ini dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpencil dengan biaya yang relatif lebih murah dan juga diperoleh dengan waktu yang relatif lebih cepat. Teknik yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi dua, kuesioner secara personal yaitu biayanya relatif mahal jika jumlah respondennya relatif banyak dan juga letak geografisnya terpencil. Yang kedua yaitu kuesioner lewat pos. Ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban dari responden yang letak geografisnya terpencil. Nah, teknik ini memiliki tingkat tanggapan yang paling rendah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data primer yang lain. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode observasi atau observation methods. Nah, ini merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Nah, metode ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku, benda, atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Observasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, observasi langsung, yaitu untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Metode observasi pada penelitian terhadap perilaku lebih menekankan pada respons subjek secara nonverbal dibandingkan dengan metode survei yang lebih menekankan pada respons subjek secara verbal. Yang kedua yaitu ada observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial. Nah, terbagi menjadi dua yaitu participant observation atau observasi dengan melibatkan diri atau non-participant observation, yaitu observasi sebagai pengumpul dan tanpa melibatkan diri. Observasi yang ketiga yaitu observasi mekanik. Nah, ini ditujukan untuk mengukur dan mengevaluasi reaksi fisik atau bagian tubuh dari manusia. Terdapat 4 macam peralatan mekanik. Yang pertama ada pengukur pergerakan mata, yang kedua pengukur pergerakan biji atau manip mata, yang ketiga pengukur reaksi kulit, dan yang terakhir yaitu pengukur perubahan suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.